Assalamualaikum sobat pendengar. Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah 1001 Malam Abu Nawas. Namun jangan lupa untuk subscribe, like dan komen terlebih dahulu. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan. Baginda minta Abu Nawas ungkap dua rahasia alam. Suatu ketika Baginda Raja Harun al-Rasyid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama Abu Nawas dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka junjungan hamba? Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tanya Baginda. Tanpa pikir panjang dan ragu-ragu, Abu Nawas menjawab, di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia. Kemudian Abu Nawas menjelaskan lebih rinci. Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun begitu jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rasyid memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Abu Nawas pergi ke bulan, ribuan bintang menjadi saksi. Baginda Raja Harun al-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar, yakni pergi ke bulan untuk menyelidikinya. Padahal pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir seperti Apollo. Sekarang saja hanya orang tertentu yang bisa datang ke bulan, apalagi dulu. Jadi jelas jika misi itu hanya untuk memuji Abu Nawas saja. Pergi ke bulan, tanya Abu Nawas. Ya Abu, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar, kau harus dapat pergi ke bulan, kata Baginda. Oke, saya akan pergi ke sana besok sore, yang mulia, jawab Abu Nawas dengan cepat. Baginda terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu Raja Harun al-Rasyid bertanya, dari mana kamu akan pergi? Dari rumahku, jawab Abu Nawas enteng. Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam, kata Baginda. Malam itu Raja berikut para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang. Bintang-bintang menyebar berkilauan di seluruh penjuru langit. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. Di mana Abu Nawas? Tanya Raja. Dia baru berangkat ke bulan, yang mulia, dia berkata, kalau akan kembali segera, jawab istri Abu Nawas. Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan? Tanya salah satu menteri penasaran. Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga, jawab sang istri. Baginda dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditujukan istrinya. Terlihat bayangan seorang yang sedang turun dari pohon itu. Apakah itu kau Abu Nawas? Tanya Raja. Iya, ini saya Abu Nawas, Baginda jawabnya. Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon palem itu? Tanya Raja. Tidak, saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah, pohon hanya sekadar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan, jawab Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana, kata Abu Nawas.
Masih tak percaya, Baginda pun meminta saksi yang bisa menjelaskan jika memang Abu Nawas pergi ke bulan. Dan tahu apa jawaban Abu Nawas? Ia bahkan mengatakan tak cuma bisa memberikan 3 atau 5 saksi. Ia bisa memberikan 10 hingga ribuan kesaksian. Siapa mereka yang bersaksi? Tanya Baginda. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. Bintang-bintang adalah saksiku. Jika Anda tidak mempercayaiku, Anda dapat menanyakan langsung kepada mereka, kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Raja tertawa. Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan? Tanya Raja. Anda terlambat, Yang Mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja.